Besar setiamu di hidupku, yang tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Tiada terukur setiamu, dalamnya tak dapat ku selami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu, ajaib dan heran Tuhanku, sungguh besar setiamu. Angkat kedua tangan dan kita berdoa. Selamat sore Roh Kudus. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Hadir dengan maksud yang agung mulia.
hadir dengan begitu banyak mujizat yang tersedia bagi kami. Hati kami bersyukur karena hari-hari kehidupan kami Engkau pelihara dengan sempurna, ajaib dan gilang gemilang. Sekali-kalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saatnya Engkau berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan kuasa firman-Mu dan lawat setiap kami. Sehingga saat ini juga yang lemah Engkau kuatkan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu Engkau merdekakan. Yang tersesat kembali pada jalan yang benar. Bahkan yang jalan hidupnya masih tertutup, Tuhan buka jalan. Sehingga yang berkekurangan diberkati jadi berkelimpahan. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas ibadah kudus ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, shalom. Ya, mana tepuk tangan yang lebih heboh lagi. Ya. Masih berdiri, kita langsung membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 40. Saya baca ayat 27 sampai 28, seterusnya berbalas-balasan. Dari Yesaya pasal 40, mulai dari ayat 27. Kita berbalas-balasan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku? Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. 31 bersama, 23. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja waling naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Silakan duduk. Latar belakang ayat ini, ketika bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, terpuruk dalam hal ekonomi, rohani, moral, keamanan, seluruh aspek hidup. Dalam keadaan terpuruk, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Pernyataan ini Tuhan balikan kembali kepada bangsa Israel dengan ayat 27, tayangkan. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Mengapa engkau berkata demikian? Israel komplain. Engkau berjanji, engkau berfirman. Mana janji-janjimu? Kami sudah percaya, kami punya ibadah, kami beribadah. Tapi kenapa kehidupan kami terpuruk? Mana janjimu? Engkau berjanji dan kami berhak untuk menerima janjimu. Garis bawahi yang Israel tuntut adalah hak untuk diberkati. Dan Tuhan jawab apa? Kita lihat ayat 28. Tayangkan. Pertanyaannya ini minta hak untuk diberkati. Pertanyaannya ini, gugatan ini minta Tuhan jangan bersembunyi dari kami supaya engkau nyata dalam hidup kami. Tapi yang Tuhan jawab apa di sini? Kita lihat ayat 28. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Saya mau ajak saudara perhatikan Allah yang kekal. Aku saja Allah yang kekal, bekerja mencipta bumi dari ujung ke ujung. Aku tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Apa hubungannya? Gugatan permintaan bangsa Israel kepada Tuhan dijawab, Tuhan bilang begini, aku saja Allah yang kekal, aku bekerja, aku mencipta dari ujung ke ujung bumi, aku tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Seolah-olah tidak ada kaitannya, tapi sebenarnya ini Tuhan menjawab inti persoalan bangsa Israel, dan saya mati sekaligus jadi inti persoalan umat Kristen di akhir zaman. Kita menuntut hak kita. Engkau berjanji, mana? Kalau engkau Allah maha kuasa, maha baik, maha dahsyat, Allah yang pemurah, kenapa krisis melanda hidup kami? Kenapa kami mengalami kesulitan, ekonomi kah, kesehatan kah, rumah tangga dan segala-galanya? Mana hak kami? Tuhan jawab, aku ini Allah yang kekal, aku bekerja loh. Yang kedua, aku tidak menjadi letih dan lelah. Israel sudah letih dan lelah. Israel sudah putus asa.
Apa gunanya kami beribadah, bahkan apa gunanya kami bekerja? Enggak diberkati. Bukankah ini jadi pergumulan orang Kristen di akhir zaman juga sekarang ini? Kami sudah berlelah-lelah kok tidak diberkati. Lebih dipertegas sama Tuhan lagi, ini mulai masuk pada kejelasannya ayat 29. Tolong ditayangkan. Dia atau Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang menjadi inti persoalan hidupmu, kamu itu tidak mendapat kekuatan dan semangat daripadaku. Karena bertubi-tubi banyak masalah, hilang kekuatan dan semangat dan sukacitamu. Saya renungkan, Tuhan beri kekuatan dan semangat itu untuk apa? Apakah hanya yang lelah jadi tidak lelah? Setelah saya teliti Alkitab, saudara harus akui, sadari atau tidak sadari, setiap hari Tuhan hadapkan 3 hal dalam hidup kita. Ayo sama-sama katakan 3 hal. Hal yang pertama, Tuhan hadapkan semua tugas pekerjaanmu harus tuntas selesai. Amin yang keras. Jangan abaikan, jangan ditunda. Hal yang kedua, Tuhan izinkan persoalan krisis, tantangan, rintangan. Orang berkata God is good all the time God is good. Asumsinya bahwa kalau Tuhan baik itu tidak ada masalah. Kalau kita baca di Ulangan 30 ayat 19. Pada hari ini aku menghadapkan kamu 2 hal. Kehidupan, kematian. Berkat dan kutuk. Inilah kebaikan Tuhan. Bukan hanya berkat tapi ada kutuk. Bukan hanya kehidupan tapi ada kematian. Tapi Tuhan minta pilihlah kehidupan. Nah di sini kita harus mengerti bahwa Tuhan baik itu bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan yang baik itu suruh kita memilih. Jadi saya berani katakan hidup adalah pilihan. Semua katakan amin. Kalau terpuruk itu pilihanmu. Kalau sukses itu pilihanmu. Bukan nasib dan takdir, bukan soal hakku mana. Dan yang kedua saya ingin sampaikan. Mungkin sudah terkejut. Tuhan tidak ada urusan dengan persoalan hidup kita. Tidak. Tuhan hanya mau urus diri kita. Karena diri kita lah yang akan ke sorga, katakan amin. Diri kita lah yang akan menikmati semua janji-janji Tuhan. Buktinya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini dalam pembukaan Alkitab loh, kitab Kejadian. Tuhan tidak hardik iblis. Tuhan tidak urus iblis. Tapi Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Apakah engkau makan buah yang kularang ini? Supaya ada pengakuan, penyesalan, pertobatan. Supaya ada pemulihan. Tuhan mau urus Adam. Adam menyangkal, lempar tanggung jawab. Gara-gara perempuan yang kau ciptakan inilah. Tuhan datang pada Hawa. Hawa sama juga lempar pada iblis. Saya dengar banyak khotbah, Tuhan akan urus segala masalahmu. Tuhan bukan biro jasa ngurus persoalan kita. Amin yang keras. Kita lempar masalah kita, don't touch me, jangan sentuh aku Tuhan. Biarkan aku begini tapi masalahku harus selesai. Teologi tidak demikian. Dari kecil kita diurus orang tua supaya nanti besar dididik, disekolahkan supaya mandiri. Diri kita yang dibentuk oleh orang tua melalui sekolah. Katakan amin. Supaya engkau bisa hadapi tantangan masalah dalam hidup ini. Demikian Bapa di sorga. Bukti yang kedua di perjanjian baru. Bahwa Tuhan tidak urus masalah. Pertama dia perkenalkan dirinya kepada murid-murid pada saat pertama mereka ikut percaya Yesus. Dia tunjukkan bahwa badai, angin, gelombang di Danau Galilea tunduk kepadanya. Karena Yesus naik perahu dan tidur, ditimpa angin sakal, murid-murid bangunkan dan Yesus hardik angin, diam, danau teduh. Murid-murid sadar bahwa dia berkuasa atas alam semesta ini. Tapi pada adegan yang kedua, Yesus suruh mereka naik perahu di tengah malam. Selesai memberi makan 5 roti, 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Ditimpa angin sakal.
Yesus tidak urus angin sakal itu. Yesus jalan di atas air. Tidak. Kamu tahu bahwa aku sudah pernah menaklukkan badai, sekarang aku mau urus engkau. Supaya engkau jadi penakluk badai juga. Dari 12 murid di atas perahu hanya satu, Simon Petrus yang merespon. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus bilang datanglah. Maka Simon ikut jalan di atas air. Dan berakhir badai, angin, gelombang tanpa diteduhkan teduh sendiri. Banyak sekali bukti di Alkitab Yesus mengurus manusia bukan masalah. Katakan amin. Memang buta disembuhkan apa segala, tapi percayakah engkau? Percayakah engkau? Artinya dirimu mau gak diurus aku supaya engkau percaya. Engkau percaya jadi. Tidak tiba-tiba Yesus datang, buta melihat, lumpuh berjalan. Enggak. Saya ulangi ya. Tuhan tidak ada urusan dengan masalah kita. Di balik masalah kita adalah iblis. Terlalu rendah Tuhan berurusan dengan iblis. Katakan amin. Kita dicipta dalam gambar rupa Allah. Tuhan mau mengurus kita karena kita yang ke sorga dan kita yang menikmati kemenangan di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Apakah dalam ibadah ini, dalam hidupmu engkau membuka diri supaya Tuhan urus engkau? Ketika Israel berkeluh kesah, menuntut, menyalahkan Tuhan, hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Allahku. Tuhan bilang apa? Engkau kehilangan kekuatan dan semangat baru. Aku mau urus engkau, dirimu dulu harus dibangun. Itu. Nah, saya renungkan semangat kekuatan baru itu untuk apa? 3 perkara tadi saya bilang. Setiap hari kita punya tugas tanggung jawab, ke pedagang, usaha, ke pendeta, apa itu, tuntaskan pekerjaanmu, jangan berleha-leha sehingga terbengkelai. Yang kedua, ketika ada badai masalah jangan lari. Yang ketiga, ada visi yang besar dari Tuhan. Silakan kita punya iman yang luar biasa untuk visi yang besar, tapi 2 hal ini kita abaikan, visi itu tinggal kenangan, tidak akan jadi kenyataan. Ada satu tokoh di Alkitab yang punya iman menurut saya itu luar biasa spektakuler. Kenapa? Dia bisa mempengaruhi rahim kambing domba. Kalau kambing domba ini beranak, jadi sesuai yang dia punya mau. Siapa namanya? Yakub. Imannya luar biasa. Tapi Yakub ini suka lari dari masalah. Yang dia bikin masalah dia lari. Dia tipu ayahnya bernama Ishak, mengaku bahwa dia Esau sehingga minta berkat hak kesulungan. Begitu Ishak sadar, Esau tahu, Esau marah sekali. Dia tidak selesaikan masalah itu, dia lari. Tapi punya iman yang luar biasa. Sampai di rumah Laban, penipu ditipu lagi. Arti Yakub itu penipu. Minta maaf kalau ada nama Pak Yakub di sini. Dan arti lain lagi, arti bebasnya lebih licin daripada belut. Tabur tuai terjadi. Dia tipu bapaknya, dia ambil hak kesulungan Esau kakak kembarnya, maka di rumah Laban dia ditipu selama 14 tahun. Ingat ada hukum tabur tuai. Taburlah yang baik, engkau menuai baik. Amin yang keras. Tabur menipu akan ditipu. Ini penipu kelas amatir ketemu penipu maestro. Ditipu. Dia melamar, saya mau ngelamar anakmu yang kedua itu bernama Rahel. Laban setuju. Tapi ternyata ada niat untuk menipu. Pesta, duduk di pelaminan Yakub dengan Rahel. Tapi begitu masuk ke tenda malam pengantin, Rahel ditarik dari pintu belakang diganti dengan Lea. Bangun pagi kaget Yakub, karena zaman dulu kan belum ada listrik. Loh kok yang aku tiduri ini bukan Rahel, Lea. Dia keluar, dia marah ke mertuanya. Bagaimana engkau? Engkau setuju sampai pesta pernikahan dengan Rahel? Apa jawab si Laban? Tidak baik untuk menikahi adiknya lebih dulu. Engkau harus menikahi kakaknya. Seperti engkau mau dapatkan
engkau ngelamar Rahel, aku suruh bekerja 7 tahun, sekarang kau harus bekerja 7 tahun lagi untuk dapatkan Rahel yang sebenarnya. Ditipu. Setelah 14 tahun tidak dapat upah, Yakub sadar bahwa aku tidak bisa hadapi mertuaku itu dengan akal-akalan, dengan tipu, sekarang dengan iman. Laban, saya bersedia bekerja dengan engkau lagi, tidak usah kasih upah. Laban kaget dan senang. Upahku begini, jika kambing domba itu beranak, berbintik-bintik, berbelang-belang seperti anjing Dalmatian, itu punyaku. Laban berpikir, sejak kapan dunia ada kambing domba seperti Dalmatian? Deal, setuju. Dia potong daun badam, batang daun badam, pohon badam, daun dahar. Dia bikin berbelang-belang bintik-bintik. Nah, dia tahu kalau saat kambing domba itu minum air di palungan, saatnya mereka kawin. Dia tunggu di sekitar situ, setiap kambing domba kawin, dia dengan iman anaknya akan berbintik-bintik, berbelang-belang. Padahal belum tahu bakal jadi anak kah, keguguran kah, apa kan nggak tahu. Dan begitu lahir semua bintik-bintik, belang-belang. Hanya dalam 6 tahun, Yakub sekarang lebih kaya daripada Laban. Imannya luar biasa. Tapi lari dari masalah. Saya mau terus terang. Suami atau istri yang lari dari rumah tanggamu, engkau tidak bisa lari kemana-mana. Tuhan akan kejar engkau. Amin yang keras. Kalau ada hamba Tuhan tinggalkan istri anaknya dan terputar dengan yang lain, tinggal tunggu waktunya, Tuhan akan urus dia. Ini Alkitabiah. Semua katakan amin. Yang enggak amin jangan-jangan tertuduh. Amin yang keras. Tepuk tangan yang keras. Setelah kaya, kebiasaan lari itu ada. Dia mau terpisah dari mertuanya, mandiri, itu sah-sah saja. Tapi dia tidak pamit, dia lari. Laban mertua marah. Zaman itu belum ada GPS loh. Laban bisa tahu Yakub lari kemana, tahu. Karena ini amatiran, ini maestro. Ketangkap, selesai masalahnya. Sebelum selesai Laban marah. Bagaimana engkau pergi tidak pamit segala macam? Ini kebiasaan lari. Maka saya katakan pada anak-anak saya, pada jemaat saya, ada masalah itu jangan lari, hadapi. Amin yang keras. Saya mau kasih catatan pada saudara, baca Alkitab baik-baik. Yesus sendiri digoda setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. 3 godaan itu Yesus menang. Tapi ayat terakhir berkata apa? Iblis mundur dan mencari waktu yang tepat. Ini saja menang, iblis masih cari waktu yang tepat. Bagaimana kita lari? Saya tidak punya waktu buka ayat demi ayat, tapi intinya begini, kalau ada masalah kita lari, enak, nikmat lari. Tuhan bilang setiap hari ada kesukarannya sendiri, dan kesukaran sehari cukuplah sehari, jangan ditambahkan, selesaikan. Kita lari hari ini, 1 hari lari, 1 minggu lari, 1 bulan lari, 1 tahun lari, kebiasaan lari. Nanti di hari tua ketika kita sudah menurun semuanya, semua masalah yang kita hindari itu akan datang menyerang kita. Mata saya sendiri melihat terlalu banyak opa-oma di Jakarta dirundung dengan masalah yang bertubi-tubi. Jawabannya kenapa? Dari muda kebiasaan lari. Itu. Tuhan ajar saya jangan lari. Hadapi. Kalau masalah hari ini kita hadapi selesai bersama Tuhan. Setiap hari kita hadapi selesai bersama Tuhan. Tiba di hari tua engkau hidup tenang, damai sejahtera, tidak ada masalah lagi. Yang setuju percaya tepuk tangan untuk Tuhan. Maka berlakulah janji sampai masa tuamu, sampai rambut putihmu, aku tetap menggendong kamu. Artinya apa? Tidak ada lagi masalah. Saya berdoa supaya keluarga besar Betani Nyinden ini di hari tuamu sudah tidak ada masalah. Jangan lari, amin. Tapi manusia kan lemah, lari. Maka saya katakan ya, banyak orang punya iman hebat. Ya aku punya iman hebat, tapi ada masalah lari.
Saya tidak permuliakan pengurus gembala di sini. Saya dengar dari tahun 2012 dihantam badai masalah sampai tahun ini. Berarti sudah 7 tahun. Dan gembala dan pengurus saudara tidak lari. Tadi saya katakan Pak Aswin, ini tahun Yobelmu, tahun kemenanganmu. Ini tahun kemenangan bagi Betani. Bagaimana bisa menang kalau lari? Ayo ngomong dengan keras, jangan lari. Lari pagi untuk sehat bagus. Lari dari masalah itu masalah nanti. Amin. Saya mau singkat saja. Sudah 6-8 bulan terakhir ini saya berdoa tidak minta berkat lagi. Sama sekali. Kemarin anak saya yang pertama nikah, saya tidak minta berkat. Karena dalam tahun ini sebenarnya dari berapa tahun saya baru sadar, belum saya minta Tuhan sudah kasih. Dan Tuhan ajar saya naik level satu tingkatan rohani. Yang paling penting bukan sukses, berkat. Tapi yang paling penting kekuatan, semangat, dan sukacita. Kita baca ayatnya. Tapi Yesaya 40 ayat 31. Kita baca, ini kata kuncinya di sini yang Tuhan tegur Israel. Mengapa engkau berseru demikian? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak perhatikan Allahku. Ayat kuncinya ayat 31. Kita baca dengan semangat bersama-sama dengan keras. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mana suaranya? Mendapat terus. Tidak lesu, tidak lelah, tidak stres. Tapi ayat ini berkata, tetap tayangkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menantikan berkat Tuhan. Saudara punya berkat sisi dunia ini, kalau saudara tidak punya kekuatan, semangat, sukacita dari Tuhan, itu akan lenyap. Saudara pernah baca ayat, yang tidak punya akan diambil, yang punya akan ditambahkan. Alangkah sadisnya ayat ini. Sudah tidak punya kok diambil, tapi yang punya ditambahkan. Tidak punya dan punya apa ini? Kekuatan, semangat, sukacita. Jadi bangun pagi, saya bangun jam 4, kadang setengah 5, kesiangan jam 5. Yang saya doa bukan minta berkat. Saya hamba Tuhan. Saudara mengikuti jejak saya ikuti jejak firman. Jadi saudara sedang ikuti jejak firman. Dengan yang Tuhan bentuk saya. Saya bangun pagi Bapak. Saya butuh kekuatan, semangat, sukacita baru. Karena hari ini ada pekerjaan yang aku harus selesaikan. Ada masalah yang harus hadapi, tidak lari tuntaskan. Ada visi yang besar aku harus kejar. Tanpa kekuatan, semangat, sukacita daripadamu, tidak ada gunanya imanku. Itu. Dan hasilnya hanya kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak bisa breakdown, nanti dibilang pamer, sombong. Saya hadapi semua tantangan masalah tidak lari. Saya tuntaskan tugas pekerjaan saya, tidak pernah saya tunda. Karena besok ada pekerjaan baru, besok ada masalah baru. Tuntas hari ini. Maka yang terjadi, yang membuat saya terkejut dan kadang-kadang saya masuk kamar menangis bersyukur. Tuhan, aku tidak kejar berkat, tapi aku dikejar-kejar berkat. Saya berdoa supaya mulai hari ini engkau yang dikejar-kejar berkat. Tuhan ajar saya, kalau saya berkati engkau seisi dunia ini, itu akan habis Daniel, kalau engkau tidak punya kekuatan, semangat, sukacita. Saya tidak punya waktu membahas sesi yang bagian yang ketiga ini, semangat, kekuatan, sukacita. Tapi saya mau singkat saya sukacita. Ada CEO masih muda sekali di India, gempar berapa bulan lalu, mati muda dalam kekayaan, padahal setiap hari fitness. Bodinya benar-benar slim pack. Tidak makan sembarangan. Mati. Saya tergelitik. Ini kenapa mati? Ini kaya loh. Sehat. Nge-gym tiap hari. Begitu saya buka teliti, ternyata orang ini hidup tegang. Tidak pernah tertawa. Saudara bayangkan. Kaya tidak pernah tertawa, mati. Apalagi miskin tidak pernah tertawa, cepat mati. Serius. Saya baca lagi Jack Ma kena cancer yang cukup ganas. Kenapa? Dia merombak tatanan
marketing penjualan di Cina dan dunia. Sehingga penjualan secara tradisional tutup, semua toko mall di Cina tutup gara-gara online. Kaya. Kenapa kena cancer? Saudara pernah lihat Jack Ma tertawa? Enggak. Enggak. Tegang. Tidak ada sukacita. Cancer. Jadi saya bilang sama jemaat saya, orang yang hidupnya tegang, mukanya suram, cenderung seram, ini cepat mati. Wajah-wajah itu sudah masuk daftar antrian. Coba lihat kanan kiri. Kira-kira sudah masuk daftar antrian enggak? Kita sudah ketawa dia masih cemberut begini. Saya mau kasih tahu, ingat yang cemberut, saya nggak tahu besok kan minggu depan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa, bukan sementara, senantiasa. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo buat komitmen, yuk berkati kanan kiri salam. Ayo kita gembira terus, yuk sukacita terus. Karena terus terang ngomong, aku nggak mau namaku masuk daftar antrian. Ibu yang ketawa ini saya mau kasih tahu, namamu belum ada di daftar antrian. Yang tegang saya nggak jamin. Saya nggak jamin. Kalau bahasa kasarnya cepat urus peti. Ya, dua orang hebat ini loh. CEO mati muda, kaya, fitness, tegang. Jadi ada 3 power yang Tuhan sediakan. Ayo kita ucapan saya. Kekuatan. Ngomong yang kuat. Kekuatan. Semangat. Sukacita. Engkau jadi magnet yang menarik semua berkat dari Tuhan. Berkat yang kedua, engkau sehat. Amin yang keras. Berkat yang 3, awet muda. Yang enggak amin saya yakin cepat tua itu. Umur baru 35 mukanya sudah ambil wajah 53. Ayo sekali lagi sukacita, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan menantikan berkat Tuhan. Saya tidak larang, saudara silakan berdoa minta berkat segala macam. Tapi coba kalkulasi, renungkan kembali apa artinya itu kalau tidak ada kekuatan, semangat, dan sukacita. Semua orang sukses di bidangnya punya 3 unsur ini. Semua orang yang gagal berantakan sudah hilang 3 unsur ini. Perbedaan orang gagal dan orang kaya, sukses, cuma 1. Ini patah semangat, ini bersemangat. Itu. Ini ucapkan yang positif iman, ini menggerutu mengeluh. Ini memandang orang dari sisi yang benar, ini menyalahkan semua orang. Kenapa orang lumpuh di kolam Bethesda dalam Injil 38 tahun tidak sembuh? Dan kenapa tidak ada saudara kerabatnya menunggu dia 38 tahun dia sebatang kara? Apakah dia lahir di bumi dari liang batu? Kemana keluarganya? Ada berapa tingkatan manusia? Manusia yang jadi perusak, menyebalkan, manusia yang malas, manusia yang bekerja, dan manusia yang berprestasi. Pada tingkatan berprestasi engkau ketemu Tuhan. Yang di kolam Bethesda ini manusia menyebalkan, suka menyalahkan orang. Dikatakan kolam itu kalau malaikat sewaktu-waktu turun menggoncangkan air kolam itu, apapun penyakitnya siapa yang nyebur lebih dulu sembuh. Ternyata orang ini ada kaitannya dengan kelumpuhan, tapi tidak ada hikmat. Kenapa tidak ada hikmat? Karena dia manusia menyebalkan. Ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Karena sudah tidak ada lagi semangat untuk sembuh. Jadi Tuhan sedang bentuk pulihkan dia. Mana semangatmu? Mana kemauan untuk sembuh? Dia jawab apa? Yang dia jawab nyalakan orang. Tidak ada orang yang menolong aku. Orang lain salah. Sementara aku merangkak ke sana, orang lain lebih dulu lagi. Orang yang lebih cepat duluan sembuh, dia iri hati. Makanya tidak ada orang yang mau dekat dia karena suka menyalahkan orang. Itu. Kenapa suka menyalahkan orang? Karena kekuatan semangat itu hilang. Dampaknya tidak ada orang yang kedua. Masa 30 tahun, 38 tahun logikanya tidak jalan. Kalau saya jadi dia, saya tidur aja di pinggir kolam. Tidak usah jauh-jauh. Begitu air tergoncang tinggal jatuhin badan sembuh.
Saudara lihat, tidak punya hikmat. Kenapa saya katakan hikmat? Ini penting. Karena Tuhan bilang orang yang mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kedua sayapnya. Mata saya sendiri melihat di Israel tempat penangkaran burung Raja Wali. Raja Wali di Timur Tengah di Israel itu bukan kayak di Indonesia. Raja Wali di Israel itu sayap sebelah kiri 1 meter, sebelah kanan 1 meter. Kalau Indonesia ya mungkin karena beda gizi ya tidak semeter. Lebar. Ternyata Raja Wali ini akan naik terbang tinggi ketika ada angin badai. Dia butuh badai. Tuhan ciptakan kita jadi Raja Wali. Amin yang keras. Raja Wali itu engkau punya kekuatan sayap. Ini kekuatan, ini semangat. Amin. Ada kekuatan semangat, badai seperti apapun engkau naik terbang tinggi. Krisis melanda dunia, perang dagang Amerika Serikat yang belum ada, sudah ada perdamaian tapi belum ada impact dampaknya. Tapi saya mengatakan di zaman ini, di hari ini, di bulan ini, ketika engkau punya sayap Raja Wali, engkau tetap sukses diberkati Tuhan. Itu Raja Wali yang pertama. Yang kedua, Raja Wali punya mata tajam. Dia bisa melihat belasan bahkan 20 km mangsanya. Berarti memiliki visi, berarti memiliki hikmat. Orang di tepi kolam Bethesda ini tidak punya. Karena sudah patah semangat. Lalu kenapa kita besar-besarkan itu patah semangat? Kenapa kita abaikan untuk menantikan Tuhan dapat kekuatan semangat baru? Kita datang berdoa, kita bawa proposal saja. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan. Apa artinya kalau engkau tidak punya kekuatan semangat sukacita baru? Padahal Tuhan sediakan setiap pagi. Kapan? Kapan Tuhan sediakan? Setiap pagi. Saya berdoa sampai berlutut, Tuhan saya tidak mau keluar kamar saya sampai engkau berikan aku kekuatan semangat sukacita baru. Karena begitu keluar pintu kamar, ada masalah yang saya harus selesaikan, ada tugas yang saya harus tuntaskan, dan ada visi yang saya harus kejar. Aku tidak akan keluar dari kamarku. Aku menantikan engkau. Tidak usah ulang, saudara akan bosan. Kesaksian bagaimana saya cuci darah hampir 200 kali. 28 teman saya sudah mati. Kenapa mati? Putus asa, mengeluh, menyalahkan orang, menggerutu. Saya tidak. Walaupun 1000, 10.000 rebah di kanan kiriku, Tuhan janji tidak menimpa engkau. Kepada siapa? Diterjemahkan di kitab Amsal, yang hatinya teguh, kuat, semangat, Allah jaga dengan damai sejahtera. Kalau kita tidak teguh, ya tidak dijaga. Saya pernah saksikan di sini sedang cuci darah. Tiba-tiba tidak ada pemberitahuan dari PLN, nggak tahu ada sabotase bagaimana gitu. Darah sudah keluar masuk di mesin, itu bisa sekitar 3 literan masuk. Tiba-tiba listrik padam, mesin tidak berputar, stuck. Kita cuci darah 6 orang, suster ada di situ 4, dokter 1. Berarti hanya 5 orang yang bisa bantu secara manual ngengkol. Ada suster orang Batak Kristen, dia datang, saya Pak Pendeta saya nolong debit. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat urapan, tidak usah, tolong yang lain. Ini saya bersaksi dalam nama Tuhan. Dan saya berteriak, dalam nama Yesus listrik menyala. Menyala. Semua kaget. Saya juga kaget. Apalagi yang dengar. Terus bilang, ya pendeta sih, pendeta saya tarik selimut. Cuma kalau listrik padam di rumahmu jangan panggil saya, bayar tagihan. Saya nggak mengeluh. Tahun ini sudah lepas, lebih dari 18 tahun saya lepas dari cuci darah. Allah kita dasar tanggung jawab. Tetap semangat. Tetap minta kekuatan Tuhan. Tetap minta sukacita. Amin. Aminnya nggak sukacita ya. Jadi Raja Wali. Ada badai malah terbang. Burung pipit ada badai bersembunyi. Raja Wali memiliki visi yang jauh tajam, orang belum lihat, bisa lihat. Saya ulangi, yang di tepi kolam Bethesda tidak punya. Karena sudah patah semangat, menyalahkan orang.
Yang ketiga, Raja Wali daya cengkraman untuk mencengkram mangsanya. Dia bisa mengangkat mangsanya 5 sampai 6 kali lebih berat dari tubuhnya. Artinya apa di sini? Badai bagi orang duniawi itu berat, pergumulan berat, tapi bagi engkau sangat ringan. Amin. Itu 3 ciri Raja Wali. Kekuatan sayap, semangat, kekuatan, sukacita. Ada badai terbang. Engkau dapat visi, hikmat, kreativitas. Dan engkau mampu mengangkat beban yang bagi orang tidak mampu. Tapi Raja Wali mampu. Orang yang bersemangat, Tuhan katakan, aku jaga dengan damai sejahtera. Saya tutup firman ini dengan di perjanjian baru. Karena tidak terlalu banyak bermain di perjanjian lama. Nanti orang kritisi, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru. Ada seorang lumpuh total. 4 temannya gotong dia untuk hadir dalam satu rumah Yesus sedang berkhotbah KKR. Terlambat datang karena harus jemput. Lumpuh total, dibawa dengan tempat tidur. Mau lewat di pintu, permisi sesama Yahudi, tolong dong ini lumpuh kasih buka jalan. Tidak ada yang mau buka jalan. Ini dalam ibadah loh. Tidak mau buka jalan. Mau coba lewat jendela, sama tidak ada yang mau kasih jalan. Tapi 4 orang dengan lumpuh ini jadi 5. Tidak patah semangat. Mereka punya kekuatan. 4 orang ini ngomong sama lumpuh. Lumpuh, lewat pintu tidak bisa, lewat jendela tidak bisa. Hanya ada satu jalan, lewat atap. Kamu mau gak kita bawa naik ke atas? Bongkar atap, turunkan. Kalau lumpuh ini tidak punya kekuatan semangat, dia akan ngomong apa? Saya pakai logat Jakarta, benar. Lu gile lu. Lu bawa ke atas. Iya kalau turunnya baik-baik, kalau terjun bebas. Gua lumpuh kuadrat. Enggak. Bawa aku, saudara lihat. Semangat kuat. Mereka bawa dengan hati-hati. Bongkar atap. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, atap ganti atap. Berani berkorban. Mereka turunkan pakai tali. Dari mana dapat tali? Dari rumah hanya dengan tangan. Tuhan yang menyediakan. Amin. Kalau saya baca perikop itu, mereka datang tidak pakai tali. Dari mana mereka dapat tali? Saya tarik kesimpulan Tuhan menyediakan. Amin. Di 4 sudut tempat tidur itu ikat tali, baru mereka turunkan dengan kompak bersama-sama. Kalau yang satu lebih cepat kan tempat tidur begini. Turun. Belum sampai di lantai, Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Kenapa? Kuat, semangat, pantang menyerah. Katakan amin. Jangan dipikir orang beriman itu cengeng. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Dikasih pekerjaan mundur. Ada tantangan lari, itu bukan orang beriman. Saya tahu khotbah saya ini diviralkan. Saya katakan mulai kepada para pendeta dan gembala. Kalau engkau lari dari masalah, engkau akan diurus dengan Tuhan. Seperti Tuhan turun pukul Yakub sampai pincang. Turun sampai di bawah. Dosamu sudah diampuni. Tanpa didoakan, tanpa tumpang tangan. Baca baik-baik nanti di Injil Markus itu. Yesus bilang bangunlah. Angkat tilammu, pulang dan berjalan. Dia bangun. Dia tidak katakan Tuhan aku lumpuh, doain dulu dong, tumpang tangan dulu. Tidak. Betapa dahsyatnya kekuatan orang ini, semangat orang ini sehingga melahirkan iman yang luar biasa. Katakan amin. Waktu dia berdiri, saya yakin satu ruangan itu gempar. Waktu dia angkat tempat tidurnya, dia berjalan lebih gempar lagi. Saya mau diskusi. Tadi dia dari luar mau masuk pintu dihalangi. Sekarang dia sudah sembuh dari dalam, dia jalan ke arah pintu untuk keluar. Kira-kira orang masih tutup jalan gak? Boleh diskusi? Kira-kira orang banyak masih tutup jalan gak? Saudara yakin pasti tidak. Saya setuju tidak. Amin. Semua mundur teratur. Kenapa? Sang pemenang mau lewat. Saya berdoa krisis boleh. Orang boleh menutup jalan hidupmu. Tapi engkau memiliki kekuatan semangat sukacita baru ketemu Tuhan. Jalan hidupmu terbuka.
Dia tidak bilang minggir lagi, dia jalan, orang banyak langsung mundur. Sang pemenang melewat. Hari ini orang bisa jegal jalan hidupmu, bisa membuat segala macam barikade supaya engkau tidak sukses. Tapi ketika engkau bertemu Tuhan, dasarnya memiliki kekuatan, semangat, sukacita baru, jalan hidupmu terbuka lebar. Saya baru dengar tepuk tangan orang kalah, mana tepuk tangan orang menang? Sehingga Tuhan jawab, tidak engkau tahu, tidakkah engkau dengar? Aku Allah yang kekal saja aku bekerja. Aku tidak lelah, aku tidak lesu. Aku punya kekuatan semangat yang baru setiap hari. Kenapa engkau tidak nantikan itu? Saya ulangi, tidak salah Bapak Ibu minta berkat. Tapi coba renungkan, apa artinya berkat sukses kalau engkau lemah? Habis semuanya. Saya ikut firman, saya tidak minta berkat lagi. Saya bilang, Bapak aku butuh kekuatan semangat baru. Bahkan tadi di tempat duduk mau khotbah, saya minta selalu kekuatan semangat urapan baru. Karena jemaat ini tidak tunggu Daniel Malangkai, jemaat ini tunggu Yesus Kristus. Dan aku tidak mau berdiri tanpa engkau urapi aku dengan kekuatan semangat baru. Dan kalau banyak jemaat diberkati karena dengar khotbah saya, itu bukan saya, itu Tuhan. Maka saya ajar pendeta-pendeta muda di gereja saya, kamu jangan GR kalau orang terpesona dengan khotbahmu. Itu Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Ayo, saya tanya, jawab jujur. Saudara tunggu saya apa tunggu Yesus? Saudara datang ke gereja cari saya apa cari Yesus? Maka kalau kita dipakai Tuhan jadi berkat, itu karena Tuhan. Amin. Begitu juga engkau bisnis sukses. Itu bukan karena hebatnya engkau, karena Tuhan. Jangan sombong. Aminnya hilang. Tepuk tangan orang kalah lagi. Sehingga Tuhan sindir, cukup satir itu di ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya bukan kekuatanmu sendiri, bukan kekuatan usia, tapi kekuatan dari Tuhan. Amin. Saya tambah lagi satu kisah dalam Alkitab. Kita heboh dengar anak kecil bernama Daud kalahkan raksasa bernama Goliat. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Waktu Israel sudah masuk Kanaan, ada kota Hebron belum ditaklukkan. Kenapa? Karena Hebron ini penuh dengan raksasa. Sehingga dari Hebron ini suka teror. Sehingga tidak ada ketenangan damai sejahtera bagi Israel yang sudah masuk tanah perjanjian. Betul berlimpah susu madunya, tapi tidak ada ketenangan. Tidak ada yang berani menyerang Hebron. Tidak ada. Ini kota penuh raksasa. Tiba-tiba yang angkat tangan minta Yosua restui dia untuk menyerang Hebron, opa-opa. Namanya siapa? Opa Kaleb. Kaleb menghadap Yosua. Izinkan aku restui aku untuk menggempur Hebron. Yosua kaget. Karena kekuatanku hari ini sama dengan 40 tahun yang lalu. Saudara lihat. Maka Yosua katakan, Tuhan memberkati engkau. Opa-opa taklukan Hebron. Daud kalahkan Goliat itu tidak ada apa-apanya. Ini opa-opa. Kalau jalan engselnya keretak-keretok gitu. Nah, saya mau katakan pada saudara, kalau saya dapat kekuatan baru dari Tuhan, ya, tidak ada istilah power syndrome. Amin. Saudara mulai beriman hari ini. Sampai masa tuamu tetap kuat dan semangat. Amin. Kuat semangat bukan untuk yang gak benar loh, untuk yang benar. Jangan tua-tua keladi. Amin yang keras. Banyak yang ketawa ibu-ibu, tapi laki-laki saya lihat jadi tertuduh. Kita tidak tahu berita yang paling heboh itu bukan Daud kalahkan Goliat, tapi opa Kaleb kalahkan raksasa yang begitu banyak. Sehingga takluk Hebron. Bangsa Israel yang sudah masuk tanah perjanjian makmur, kembali tenang, damai sejahtera. Saya mau bawa kabar baik. Sampai masa tuamu, sampai rambut putihmu, Tuhan gendong engkau. Dia tetap sediakan kekuatan semangat baru. Saya terlalu percaya Tuhan kita tidak berubah. Ada banyak bukti di Alkitab, orang tua tetap dipakai luar biasa. Jadi jangan saudara sudah mulai umur 60, 70, 80.
Ya, saya udah tua, sudah tidak bisa. Jadi sesuai iman. Saya hanya tiru Alkitab. Tuhan, kalau opak Kaleb, engkau tetap beri kekuatan semangat baru. Aku juga mau. Tapi bukan jadi tua-tua keladi. Amin yang keras. Tuhan, seperti yang kau pakai Yosua, berhentikan matahari. Sehingga hari itu bukan 24 jam, 36 jam lebih. Karena kota Ai sangat kuat kalau di malam hari. Siang hari lemah. Nah, matahari sudah condong mulai sore. Yosua perintahkan dari bumi, matahari nggak tahu jaraknya berapa. Matahari berhenti. Saya tiru. Saudara mau tiru, monggo. Saya tidak suruh matahari berhenti. Saya bangun pagi, di toilet saya ada cermin besar. Saya bicara, mukaku di cermin. Dalam nama Yesus, proses penuaan di mukaku berhenti. Still young. Ibu-ibu paling senang jurus ini. Pasti pulang besok pagi. Dalam nama Yesus, proses penuaan berhenti. Tapi kalau engkau stres, iri hati, cemburu, sakit hati, bukan lagi berhenti, bablas. Nggak percaya? Saya nggak pakai stem cell, pendeta banyak jadi agen stem cell supaya no. Saya punya lutut, olinya masih banyak. Usia 62, jongkok berdiri, berdiri satu kaki, berkaki kuat. Kenapa? Aku mau jadi Kaleb, aku mau jadi Yosua yang hentikan, bukan matahari, proses penuaan. Jadi menurut iman, kalau Tuhan berkati kita 20 tahun lagi ketemu, saya jamin Tuhan tetap pelihara saya, wajahku tetap begini. Tidak berubah. Tidak ada lagi jalur lambat, jalur cepat, jalur underpass, MRT, nggak ada. Saya nggak mau teruskan karena sebagian kayaknya sudah kebablasan jadi tua, jadi nggak suka dengar khotbah kayak begini. Tapi Anda yang belum tua, hentikan itu dari sekarang. Ada sukacita, katakan sukacita, semangat, kekuatan, dampaknya engkau bisa selesaikan tugasmu, engkau hadapi masalah tidak lari, hari tuamu penuh damai, engkau bisa raih visimu, engkau sehat, awet, muda. Mari kita bangkit berdiri berdoa. Mari berdoa secara pribadi, minta ampun jika selama ini kita hanya kejar berkat, dan ketika diberkati kita hanya merasa biasa. Saya tekankan, yakinkan saudara, sumber kekuatan sukacitamu bukan dari berkat, itu hanya peneguhan. Kekuatan, semangat, sukacita baru Tuhan sediakan, nantikan dia setiap subuh, minta itu. Sehingga hari ini semua masalah engkau selesaikan, semua tugasmu engkau tuntaskan. Tiba di hari tua engkau tenang, dan engkau menikmati segala kebaikan Tuhan. Tidakkah engkau tahu aku Allah yang kekal, bekerja mencipta langit bumi dari ujung ke ujung. Aku tidak lelah, tidak lesu. Israel, engkau sudah lelah lesu, engkau hilang kekuatan semangat karena dosa. Engkau hanya kejar berkat, engkau tidak menantikan aku. Mari berdoa secara pribadi. Sambil imam penyembah mengangkat penyembahan ini, saudara minta ampun sama Tuhan. Supaya mulai hari ini, setiap bangun pagi, sebelum engkau minta doa berkat dan segala kebutuhan, minta kekuatan, semangat, sukacita baru. Maka sepanjang hari engkau akan jadi lebih daripada pemenang. Engkau sehat, kuat, dan hari depanmu penuh damai sejahtera. Berdoa sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, oh, Engkaulah kuatku,
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, serukan minta pertolongan, kekuatan, semangat, sukacita baru setiap hari. Karena setiap hari ada kesusahannya sendiri, jangan ditambah. Setiap hari ada tugas, tanggung jawab, selesaikan. Setiap hari ada waktu untuk mengejar visi dengan kekuatan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Semua angkat kedua tangan. Pertolonganku datang dari Tuhan. Dia tidak urus masalah, Dia urus dirimu sehingga kau tangguh, kuat, sukacita. Selesai semua masalah. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Aku memandang wajah yang penuh kasih, kekuatan, sukacita. Yes, oh. Dan datang dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah lelah, yang terus bekerja. Kaulah dalam kita menyembah dari awal penyembahan lagu ini, bukan dengan kekuatanku Bapa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Sadari setiap hari Tuhan hadapkan engkau 3 perkara. 1, tugas pekerjaanmu harus diselesaikan. 2, ada badai masalah krisis, jangan lari, hadapi, tuntaskan. 3, kejar visi. Untuk itu Tuhan sediakan kekuatan, semangat, sukacita baru. Dan engkau akan terkejut melihatnya. Engkau akan dikejar-kejar dengan sukses dan berkat. Pandang wajah Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku dan jangan lepaskan. Kami butuh kekuatan, sukacita, semangat. Kaulah harapan, Kaulah harapan. Sekali lagi, Engkau harapan yang dijamin pasti. Sembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Mari dengan semangat sembah Tuhan. Haleluya. Soli Deo, glory, glory. Mata Tuhan menjelajah di ruangan ini untuk melimpahkan kekuatannya bagi sungguh-sungguh yang mencari Dia. Jangan seperti Yakub memiliki iman yang spektakuler, tapi lari dari masalah. Hadapi semuanya. Tanggung jawab pekerjaanmu selesaikan. Maka dengan mudah seperti Tuhan gelar karpet merah, engkau meraih sukses yang Tuhan sudah berikan visi kepada. Mari yang ambil keputusan hidup sesuai firman. Saya mau doakan saudara. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Mari ikuti ucapan doa saya. Ikuti ucapan doa saya dengan jelas. Bapa yang baik, saya bersyukur dalam ibadah ini kembali berjumpa dengan Engkau. Mulai sekarang saya berjanji, bertekad untuk menanti-nantikan Engkau. Sekarang saya mengerti, Engkau sediakan kekuatan, semangat, sukacita baru. 3 hal ini yang membuat saya mampu selesaikan pekerjaan saya pada hari ini.
yang membuat saya mampu hadapi semua krisis badai masalah dengan tidak lari, yang membuat saya mampu meraih visi yang Kau berikan. Ampuni saya jika selama ini saya abaikan kekuatan semangat yang daripada-Mu. Ampuni saya jika selama ini saya tidak menanti-nantikan Engkau. Ampuni saya jika selama ini saya hanya mengejar berkat, padahal Engkau janjikan berkat akan mengejar saya. Inilah doa saya dalam nama Yesus. Bapa, jaman tangan-tangan di dada kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Lawat urapi setiap pribadi, sehingga iblis tidak lagi bisa menipu kami dengan segala bentuk putus asa, kecewa, patah semangat. Tapi mulai hari ini, jadikan jemaat yang hadir di tempat ini menjadi Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tidak ada badai yang bisa menghantam Raja Wali itu. Sehingga mereka punya visi yang tajam, kekuatan untuk mengangkat segala beban, dan lebih daripada pemenang. Urapi berkati setiap yang hadir, dan berkati gereja ini selama melewati 7 tahun Yobel. Hamba percaya kemenangan besar sudah tersedia. Amin. Kemuliaan berkat besar sudah tersedia. Dan Engkau yang dimuliakan semua itu. Kembali angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ku pandang wajah-Mu. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra.
sekarang. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.